Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin yang seperti biasa tiap hari Minggu sore, sekarang dulu pagi, sekarang Minggu sore ada episode talk aja di mana gua ditemani oleh Skapito, halo. Dan kita di sini akan membahas beberapa topik aja, beberapa obrolan yang mungkin diharapkan bisa berfaedah gitu. Amin. Ya. Walaupun kemarin sebenarnya di minggu lalu kan durasi lumayan lama tuh ya, pas gua sama 1 Rehan tuh banyak yang request juga, mungkin biar mengisi waktu gitu. Cuman kayaknya sih untuk episode kali ini nggak bisa terlalu lama ya, karena seperti biasa gue dan Ska agak bingung mau ngobrolin apa ya kan, belum ada update yang begitu menarik lagi untuk gue personally. Atau kalau kalian bisa bantu gitu buat next talk aja, pengen ngomongin apa yang mungkin bermanfaat, Ya silakan. silahkan taruh di kolom komentar atau silahkan follow Instagram gue @erwin.chuy dan kalian bisa DM atau kalau gue lagi story kalian bisa jawabin aja, misalkan gue nanya pengen bahas apa gitu kan. Dan kali ini sebenarnya simpel aja sih, gue juga berharap sebenarnya nggak terlalu banyak karena jam kita agak sempit ya. Kita mau ngapain emang, Gun? Kita mau bulu tangkis. Bulu tangkis, olahraga. Lihat topi gue dong. Rebok. Ya kan? Oke, jadi kita langsung aja. Sebenarnya sih ini salah satu topik yang udah sering banget diomongin sekarang. Apa tuh, Win? Nanti menyebar dari topik ini ya nggak masalah gitu kan. Cuma topik intinya gue pengen bahas soal tips agar bisa produktif. Itu adalah pertanyaan yang sering banget masuk entah di channel, entah di Instagram, entah di mana-mana, tips biar produktif. Itu kayak gimana? Mungkin bisa dimulai dari Ska. Kalau dari gua bikin diri lu tertekan dulu. Kalau gue biasanya kalau di ST ini gimana cara bikin gue produktif tuh biasanya misalkan di awal minggu gitu, dari Senin gitu ya, gue nanya nih, Win, syuting minggu ini apaan, Win? Kalau nggak di syuting minggu ini apaan, di? Ketika gue tahu apa aja yang harus gue kerjain di minggu itu banyak tuh, nah itu lo bakal produktif. Nah kalau misalkan di situ kerjaan lo dikit gitu ya misalkan ya, sebenarnya kalau dari gue pribadi sih baik ke orangnya ya. Kalau gue pribadi nih, kalau emang di saat gak ada apa-apanya udah gue produktifnya tuh hilang. Cuman kalau misalkan di situ emang banyak tanggung jawab gue harus gue kerjain tuh di minggu itu atau di ST, ya gue bakal nge-push itu bisa bikin gue semakin produktif. Itu kan berarti dari perspektif lu kan, yang memang sudah punya tanggung jawab. Cuman lu punya saran nggak buat orang-orang yang pengen starting out, di mana intinya adalah dia pengen memproduksi sebuah video atau sebuah apapun itu karya, tapi ya udah hanya untuk diri sendiri. Kalau gue pribadi, kalau misalkan gue jadi lo pada gitu ya pengen membuat karya, kalau gue nih orangnya minder gitu ya atas karya gue. Kalau gue pribadi tuh gue bikin karya udah nih, misalkan lo upload atau jangan kasih tau orang dulu gitu loh, biar diri lo menikmati apa yang lo bikin dulu gitu. Kalau gue maksudnya di situ lo bakal ngeliat ya kalau gue tuh contoh, kalau gue gambar deh, kalau gue ngegambar nih, kalau bagi gue kan dulu gambar tuh kayak di SMK, waktu SMK tuh banyaknya gambar tuh kayak sesuatu yang wah banget gitu. Kalau guru gue, Iska bisa gambar gitu, seneng gitu ya. Gue tiap hari tuh ya, tanpa pengetahuan orang gitu, gue gambar tiap hari. Gue bikin apa? Checkpoint lah, Win. Gue tiap hari bikin checkpoint dan jangan berhenti gitu. Sekalinya lo berhenti, lo bakal stop produktifnya. Jadi tuh kayak canduan gitu, Win. Produktif tuh nyandu. Ketika lo nyandu terus tuh, wah terus. Jadi sebenarnya sih ya lebih ke yang lo kerjain memang lo suka juga gitu kan. Iya, harus yang lo suka kalau gitu, Win. Iya, jadi gimana, Win ya? Maksud gue tuh kalau ya di satu sisi kalau lo nggak suka pekerjaan itu agak sulit, Win. Iya, jadi kayak motivasi awalnya adalah lo suka. Ya gitu lo suka kan. gitu ya. Mungkin sebenarnya kalau dari gue sih gini lah, kalau bahasa gampangnya biar lo mau mulai gitu ya. Kalau menurut gue sih intinya motivasi. Kalau lo belum punya tanggung jawab dengan orang lain nih, motivasi dulu. Motivasi, lo pengen kemana? Mungkin kalau lo gambar, lo pengen jadi artis. Artis kan bukan main di TV ya, maksudnya artis kan orang yang berkarya gitu ya. Artis yang hebat gitu kan. Atau lo pengen punya pamor di antara lingkungan sekitar lo. Mungkin itu juga sebenarnya kan bisa jadi motivasi. Dan itu mungkin motivasi lo saat buat itu untuk terus menggambar. Tadi sebenarnya note-nya juga bener tuh yang lo bilang. Lo berhenti sekali aja. Biasanya udah... Bener tuh bikin checkpoint kayak tiap hari ini mungkin ya lu harus gambar atau tiap kapan gitu. Gue nggak tahu sih lu prosesnya gimana. Cuman gue juga soalnya merasakan itu di segmen yang berbeda gitu. Ada segmen olahraga sebenarnya. Kayak sekarang kan gue tim ST kan gue bikin rutin gitu ya. Tiap hari Kamis kita bulu tangkis. Kenapa gue bikin rutin ada jadwalnya? Karena kalau sembarangan justru malah sekalinya pengen sering-sering habis itu udahan gitu. Kayak aduh mager deh, mager mana lama-lama sekali aja gitu udah berhenti, udah tuh kandas biasanya. Ini menurut gua ada apa sih? Karena menurut gua yang
faktor terkuat yang memang membuat gue produktif sejauh ini adalah tanggung jawab terhadap orang lain. Jadi biasanya kalau yang gue niat sendiri tuh males tuh, lama gitu kan. Sedangkan yang ada tanggung jawab dengan pihak eksternal, dengan bos atau dengan klien gitu kan, itu cepet biasanya dan memang tuntutan banget yang kayak mau nggak mau nih lu lagi males juga tapi ada deadline-nya ya lu harus kerjain, karena kalau enggak ada konsekuensinya gitu kan. Ada konsekuensinya, lu entah dimarahin gitu. Gue tuh orangnya males banget gitu dimarahin gitu. Sama gue juga mesti tegur. Iya kayak ditegur, dimarahin tuh apa banget gitu kan. Kayak oke lah gue kerjain lah, bela-belain gitu. Nah itu lebih kuat sih. Sama ya kalau lu belum ada tanggung jawab dengan orang lain, paling nggak motivasi lah. Kalau gue ya, sebenarnya beberapa orang sih banyak yang agak susah ya kena motivasi. Kayak Aldi orangnya tuh nggak terlalu kena tuh sama motivasi. Cuma kalau gue tuh sama motivasi tuh gue kena banget gitu, kayak oh iya motivasi gitu kan, harus bisa gue pengen seperti orang ini dan gue harus mengerjakan ini gitu. Jadi ya itu kalau dari gue. Sama paling kalau gue sekarang kan gue juga pernah ngomong sama Ska, gue lagi coba bikin note gitu sih. Sama kayak lu kan sistemnya checkpoint tadi. Kalau gue bikin note kayak dalam hari itu gue harus ngapain aja. Itu gue dapat dari salah satu akun businessman gitulah di Instagram, Brad Lea kalau kalian tahu ya, yang logo badak gitu dia. Dan dia yang ngasih tips gitu, kayak lo bikin list tiap hari nih, lo hari besok tuh mau ngapain, kalau itu ke checklist semua tiap harinya, lo akan mulai berasa pump up gitu. Kayak itu bener Win. Kayak wah bisa nih, besok bisa gitu. Jadi dari segi produktivitas berasa apa ya, kalau dia sih ngomongnya kita akan jadi terbiasa menjadi orang yang winning gitu, yang menang, punya achievement setiap harinya gitu. Iya, sebenarnya kan memang mungkin kalau orang-orang yang nggak terlalu dapat kan agak bullshit ya. Iya. Tapi memang apa itu ya? Efektif kok. Iya. Ada efeknya sih kalau di gua gitu. Ya gua nggak menjudge kalau orang-orang yang nggak percaya gitu. Cuman gua sih menjalani, gua bikin list gitu, gua checklist walaupun kadang ada yang miss. Iya, ada yang miss gitu kan, ada yang bolong ya, it's okay lah. Tapi paling nggak gue merasa agak produktif. Soalnya yang kayak modelan note kayak gitu tuh berasa di gue semenjak gue mulai sticky note. Misalnya gue tanya lu di hari ini Senin ada apa aja tuh, selesai tuh, selesai. Berarti tuh gue berasa wah anjir, ternyata yang dulu sebelum ST banyak apa perombakan gitu, dan sekarang dengan sistemnya sekarang tuh yang awalnya gue pas pertama kali ngedengar gue harus megang 2 host, semua biro gue pegang gitu, gue tadi bisa nggak ya kira-kira kuat nggak ya? Kuat ternyata. Maksudnya tuh lo ya jangan ngelimit diri lo sendiri dan ya terus aja gitu. Iya. Makanya sebenarnya kan malah lebih enak gitu. Iya. Entah kenapa jadi lebih enteng biasanya. Soalnya sifat kita orang Indonesia, gue nggak tahu dengan kalian ya. Cuma paling nggak ini keburukan gue dan anak-anak ST gitu. Kita kan kadang kita punya job desk seminggu nih. Seminggu kita harus menyelesaikan namanya job A lah gitu bilang. Biasanya tuh kita masih lama baru kerjain Jumat gitu. Iya. Maksud gua Jumat ke Minggu itu kan mepet tuh ya. Itu aja kelar gitu. Kalau lo bagi-bagi nih kayak Senin kerjain apa, Selasa kerjain apa, lo bikin listnya. Kelar. Dan kelarnya tuh enteng gitu. Nggak jadi pekerjaan yang berat sebenarnya. Nah, gua sih ngerasain banget kayak gitu. Kayak kadang gua nunda-nunda apa, nanti di akhirnya kayak baru kelabakan tapinya kelar gitu. Enak, padahal kalau kita bagi gitu, kita mulai dari awal nyicil dikit-dikit, dan nyicil juga menurut gua makanya note tuh penting sih. Catatan tuh penting karena cicilannya memang lo bagi dari awal. Kalau misalkan lo kayak nyicilnya agak apa ya, random gitu, agak abstrak, biasanya tuh malah jadi yang udah lo kerjain akan lo kerjain lagi gitu. Jadi salah. Pokoknya susunannya nggak bener lah gitu kan. Kayak nanti ada shot yang ditumble, ada apa segala macam. Sedangkan kalau susunannya bener, biasanya efektif. Udah langsung kelar gitu. Dan memang so far sih dengan cara tersebut kita lumayan produktif ya. Jauh. Kalau gue rasa jauh sih dari dua jauh banget. Jauh lah ya. Pokoknya intinya itulah. Jadi kalau soal cara untuk produktif, menurut gue paling awal adalah motivasi gitu kan. Biar lo semangat gitu. Lo mau kemana nih? Lo mau sukses. Tapi hidup lo rebahan kan gimana? Sulit gitu. Susah aja. Lo mau sukses, kerjaan lo cuma menghayal ya susah gitu. Tapi jangan salah, gue juga orang yang seperti itu dulu kan. Tapi ya gue dengan motivasi yang kuat, udahlah. Gue ngayal mulu, sedih banget gitu kan. Kita harus kejar gitu. Walaupun gue belum sampai di mimpi gue ya, masih sangat jauh. Tapi ya paling nggak gue udah start. Lalu tanggung jawab sih. Jadi minimal motivasi, habis itu tanggung jawab. Karena tanggung jawab tuh sebenarnya motivasi yang terpaksa. Tapi kelar biasanya karena itu. Bahkan gue biasanya ada hal yang gue pengen achieve,
Tapi gue jadikan itu tanggung jawab secara eksternal. Maksudnya kayak gini. Gue bisa ngomong sama Ska, gue minggu depan udah kurus. Gue ngomong sama dia, kalau enggak gue beliin lo pizza gitu. Itu adalah bentuk achievement pribadi yang dibikin tanggung jawabnya ke orang lain gitu. Jadi atau minimal diledekin gitu kan. Mana nih lu kagak berkurang gitu. Nah itu jadi itu juga jadi buat timekeeping produktif gua. Itu kan dari segi olahraga ya. Cuman kan ya bisa diadaptasi lah buat kita syuting kayak gua minggu depan video ada 5 Ska gitu. Terus ya udah berarti Ska tahu, tim ST tahu, begitu video gua tidak sampai, malu, gengsi gitu. Ya walaupun gue tahu lah di sini jarang yang negur gue gitu kan. cuman ya tetap aja gitu dari diri gue sendiri juga gue malu gitu. Kayak misalkan Aldi video yang ngelebihin gue pasti kan malu. Orang KPI-nya tinggian gue kenapa video banyakan dia gitu kan. Ya pokoknya intinya kayak gitulah. Ada tanggung jawab ke orang lain yang bikin gue tuh lebih produktif. Lalu paling gue pengen satu hal lagi. Sedikit opini aja nih soal main games kah. Apakah bermain game mempengaruhi produktivitas lu? Dulu iya, cuman sekarang mungkin tergantung gamenya ya. Biasanya kalau gamenya itu, kalau dari gue pribadi kalau misalkan di gamenya itu butuh proses juga gitu ya. Lo main solo gitu ya, main solo dan nggak main sama temen-temen lo, nggak modelan COD gitu ya. Lo sendiri lo nge-build equip lo segala macam, lo nge-hunt segala macam, itu makan waktu tuh pasti bakal ngeganggu produktif lo. Tapi kalau lo main game yang modelannya mabar, suruhnya mabar kayak ya Dota, Mobile Legend, AoV segala macamnya, gue rasa tuh ya udah lo bakal enak kalau main tuh bareng-bareng temen lo. Jadi di saat temen lo luang, temen lo luang, biasa gitu ya. Ketika semuanya luang, semuanya main COD gitu. Tapi giliran ada kerjaan, satu nggak bisa, ya udah nggak enak gitu. Nggak ada dia nggak enak nih mainnya nih. Kadang ya main bertiga juga kentang, main berdua kentang. Enak main rame-rame. Kalau gue begitu sih. Tapi itu kan kasus di kita banget ya. Kalau di orang lain kan maksudnya untuk mereka yang belum punya tim misalkan, terus pengen produktif belajar ngedit, cuman dia main game juga gitu loh. Nah itu kasusnya berbeda tuh menurut gua ya kan. Karena kalau main Dota menurut gua sendirian bisa kan dari rumah online dan malah makan waktu yang sangat lama menurut gua. Dota lama dong. Iya, Dota lama sejam sih. Ada grinding apa segala macam kan. Jadi ya sebenarnya memang kalau kita ngomong tergantung ya balik lagi tergantung game dan tergantung yang mainin gitu. Cuman kalau menurut gue ya jujur, menurut gue game itu mengganggu produktivitas, sangat mengganggu ketika lo tidak bisa mengontrolnya gitu. Dan orang jarang sebenarnya yang bisa mengontrolnya ya. Kayak gue sendiri juga sangat gue kan sempet anak-anak ST mah tahu. Gue kalau dari awal ST tuh gue nggak main game sama sekali. Betul. Dan itu udah 2 tahun gue nggak main game. ST kita bikin, gue nggak main game sama sekali sampai sekarang akhirnya gue main game gitu kan. Gara-gara review SSD. Warzone. Ketagihan gitu kan. Seru. Ketagihan dan pas kita awal-awal main game, gue mulai main game. Apalagi begitu gue main game tuh di ST tuh jadi kayak secara resmi tuh game legal gitu kan. Legal banget gitu. Biasanya mereka nggak enakan juga gitu. Gue nggak main, yang lain main. Nah jadi udah bebas. Dan menurut gue sangat mengganggu kalau tidak bisa mengontrolnya. Cuman sebenarnya selama lo orang yang berada pada timekeeping lo tadi, lo punya note harus mengerjakan apa segala macam. Harusnya lo mampu mengontrolnya sih. Karena itu yang terjadi di ST. Gua sampai kadang gini sih, memang butuh aturan yang jelas juga buat lo mengatur soal main game tersebut. Kayak kalau gua cuma nentuin minggu depan gua mau main sedikit aja nanti gue pengen banyakan syutingnya, kan abstrak tuh, nggak jelas. Banyak main lo, ada aja. Tenang aja gitu. Main lo banyak, nggak akan terpengaruh gitu. Karena gue sendiri begitu, gue kayak gue pengen main dikit aja lah minggu depan. Udah nih, Senin Selasa gue syuting banyakin. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya main gitu kan kayak. Padahal kalau dipakai buat produktif mantep. Ya gue nggak ngomong soal yang memang kerjaannya main game ya, profesional gamer ya berbeda lah kasusnya dengan gue. Cuman kan di sini kan profesi gue berbeda gitu, bukan main game ya kan. Nah itu game tuh menurut gue cukup mengganggu kecuali kalau lo bisa ngontrol. Sampai gue akhirnya membuat aturan berat buat gue sendiri Ska. Sebenarnya gue mau bikin itu aturan sebenarnya tuh berat karena gue pengen main gitu. Sampai akhirnya gue bikin aturan di ST itu nggak boleh main siang, ya kan? Kita cuma boleh main malam kecuali hari Senin karena hari Senin anak-anak baru dateng gitu kan. Ada yang maksudnya kayak sekarang kan telat banget tuh kalau Senin datangnya ya yang lain boleh main dulu gitu nggak masalah. Hari Jumat
Jumat malam gitu. Enggak, Jumat tuh kalau sore udah oke gitu, udah kerjaan aman, udah boleh main. Tapi Selasa, Rabu, Kamis itu cuma boleh main malam tok. Jadi lu bosen sore pun nih di ST nih, bosen sore pun gak boleh main game gitu. Karena nanti yang lain tergoda, yang punya kerjaan gitu. Lu sih bosen tapi yang lain akan tergoda gitu. Jadi dan itu sebenarnya berat. Gue membuat keputusan itu berat buat gue sendiri sekalipun. Karena gatel, memang gue pun jalaninya berat gitu, gatel kayak mau main gitu kan. Tapi ya padahal itu apa ya? Kadang otak kita juga nipunya kayak kita tuh nggak ada kerjaan. Padahal itu lu nggak main, lu cari apa yang bisa gue kerjain ya. Padahal kerjaan lu tuh ada aja gitu. Iya. Jadi ya itu sih, lebih ke kontrol juga. Jadi lebih ke apa ya? Mungkin konsep paling luasnya kalau kita ngomong soal cara untuk produktif adalah lu harus mampu memahami diri lu sendiri. Dan lo harus bisa membuat workflow atau konsep yang bisa mengcounter keburukan diri lu. Gue tuh orangnya kalau udah main game ya, maksudnya gue udah suka sama sesuatu, itu gue bisa gempur-gempuran gitu, bisa sampai gue nikmatin banget lah gitu. Dan makanya game tuh agak berbahaya sebenarnya, tapi ternyata oke lah. Dan bahkan sekarang sebenarnya gue masih membatasi loh. Gue cuma main COD doang deh. Gue main apa lagi nggak ada. COD dong, dia main COD dong. Karena takut tuh COD aja tuh udah bikin tuh candu banget pengen main gitu. Kalau gua main game lain lagi juga udah. Ya gua nggak tahu lah kalau yang lain juga gua kayak Aldi, lu juga main game lain kan di HP juga punya game ya bebas menurut gua selama tidak mengganggu pekerjaan dan mainnya malam gitu. Ya kalau Aldi sih sebenarnya dia suka colongan karena dia bisa benchmark ya. Iya. Ya kan? Jadi itu juga kadang menggoda tuh. Walaupun tahu itu buat benchmark. Gue tahu Aldi juga nggak terlalu menikmati pasti karena nggak ada kita di situ. Tapi ya pokoknya intinya kontrol guys. Jadi kontrol. Itu pahami diri lo, pahami workflow yang sesuai. Lo cobain aja dulu workflow kayak gimana yang kira-kira enak. Coba gue main malam, siang gue harus produktif. Atau lo balik. Ada orang yang lebih produktif bisanya malam karena lebih sunyi kan, lebih bisa fokus. Terus mainnya siang silahkan gitu ya. Gue membebaskan. Maksud gue itu kan hal yang subjektif ya. Hal yang lo tentuin sendiri dengan bagaimana sifat diri lo. Kalau dari gue ya itu aja intinya. Ya sih aktif ya. Maksudnya cara yang tadi kita udah omongin tuh efisien ya, berhasil gitu ya. Apa yang sejauh ini sih efisien, berhasil. Cuman gue sih masih pengen meningkatkan productivity lah. Dari segi checklist harian itu gue kan masih suka kadang gue nggak bikin hari apa. Dan itu dia miss-missnya yang masih harus gue perbaiki. Padahal tuh sangat membantu kalau gue bikin gitu loh. Oke, itu aja sih paling buat obrolan kali ini. Tidak usah terlalu panjang karena topiknya juga mungkin nggak se-hot kemarin ya. Iya. Ya kan? Tapi ya gue harap bisa berguna, tetap bisa membantu, bisa berfaedah buat kalian yang mungkin pengen menjadi orang-orang yang produktif. Gue juga pengen menjadi orang-orang yang produktif. Jadi kita sama-sama berjuang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang produktif. Amin. Dan ya itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Boleh Ska bisa ditutup. Jadi udah itu aja talk aja minggu ini. Ini tayangnya sore berarti ini. Iya. Udah itu aja ya. Jadi di sini ada gua Ska, di situ ada Erwin dan apa slogannya? Belum nih dari kemarin loh. Gini-gini nih. Jangan lupa untuk produktif. Coba dong kalian kasih saran kasih gitu ya buat gitu apa buat talk aja. Kata-kata terakhir tuh kalau talk aja. Have nice weekend udah enggak ini. Udah enggak lah karena tayangnya kan minggu sore. Ya udah. Jadi komen aja di bawah. Komen di bawah ya silakan. Tapi untuk sekarang selamat beristirahat. Sayonara. Sayonara guys.